Peribahasa bilang bahwa Anda tidak punya kesempatan kedua. Untuk membuat kesan pertama, seringkali kesan pertama ini datang dari kata-kata. Inilah topik pembahasan kami pada hari ini, yaitu materi tentang pengetahuan umum atau general knowledge. Sebelum masuk ke materi, di sini kami dari kelompok 7 ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, Hyuda Pratama dengan NIM 2215040063. Selanjutnya, Sri Rizky Paujia Siregar dengan NIM 2215040064. Dan selanjutnya, Nadia Ashrina dengan NIM 2215040070. Pada kali ini, masuklah kita pada pembahasan materi yang pertama mengenai pengetahuan umum atau general knowledge. Pengetahuan umum juga disimpan di dalam sistem ingatan manusia yang disebut dengan ingatan semantik. Dengan sedemikian, ingatan semantik menyimpan informasi yang bersifat umum yang merupakan pengetahuan dan terorganisasikan atau tersusun dengan baik menurut model-model tertentu. Pengetahuan umum yang disimpan dalam ingatan semantik meliputi kata, konsep, kategori, skema, peta kognitif, metakognitif, dan imagery. Artinya, pengetahuan umum ini sebagai pengetahuan yang disampaikan oleh berbagai media dan mencakup berbagai subjek yang luas. Selanjutnya adalah teknik pembuktian kalimat. Teknik pembuktian kalimat disebut juga sebagai teknik kategori semantik yang biasa digunakan para ahli. Untuk teknik ini mencakup pengujian tentang pengaruh-pengaruh. Pengaruh diantaranya adalah yang pertama, besar kecilnya ruang lingkup suatu kategori, yaitu menyimpulkan bahwa orang biasanya dapat menentukan dengan lebih cepat apabila sebuah item atau kata merupakan anggota dari kategori yang kecil atau sempit pada kategori yang besar atau luas. Yang kedua adalah typicalis atau prototipe. Maksudnya, di sini disimpulkan bahwa orang biasanya mencapai keputusan yang lebih cepat jika sebuah item merupakan anggota biasa typical prototipe dari suatu kategori daripada anggota yang luar biasa. Selanjutnya adalah kontekstual, yaitu menyimpulkan bahwa orang akan merespon suatu item dengan lebih cepat apabila sebelumnya telah didahului oleh item yang serupa. Dan selanjutnya adalah model pernyataan benar salah. Di sini yang dimaksudkan adalah orang cenderung menjawab item yang benar dengan lebih cepat daripada item yang salah. Selanjutnya adalah struktur ingatan semantik. Yang pertama adalah teori perbandingan karakteristik, yaitu konsepnya disusun berdasarkan daftar ciri atau atribut yang dimiliki masing-masing. Misalnya, konsep tentang kucing. Orang dapat membuat daftar ciri-ciri yang relevan dengan kucing, seperti berkaki 4, punya ekor, dan bersuara meong. Yang kedua adalah teori jaringan kerja, yaitu ingatan semantik, konsep-konsep yang disimpan dalam ingatan seperti sebuah jaringan kerja, network, yang saling berkaitan antara satu konsep dengan konsep yang lain. Selanjutnya adalah kategori. Kategori adalah pengelompokan sejumlah objek secara kasar atau garis besar berdasarkan kesamaan di dalam beberapa ciri penting yang dimiliki masing-masing objek. Yang pertama adalah natural kategori, merupakan konsep-konsep yang nyata dalam kehidupan sehari-hari yang menggambarkan anggota masing-masing konsep. Misalnya, orang dapat menemukan berbagai objek di sekitarnya yang termasuk kategori perkakas rumah, buah-buahan, dan alat-alat tulis. Yang kedua adalah prototipe, merupakan contoh yang paling baik di suatu konsep. Misalnya, apel dan jeruk adalah contoh-contoh paling baik dari kategori buah-buahan. Buku, pensil, dan pulpen adalah contoh-contoh yang paling baik bagi kategori alat-alat tulis. Pemetaan kognitif. Pemetaan kognitif adalah salah satu bagian penting dari topik yang lebih dikenal dengan kognisi ruang atau spatial cognition, yang meliputi bagaimana pengetahuan seseorang tentang tata letak atau susunan objek-objek baik di dalam sebuah ruangan yang sempit maupun luas.
Peta kognitif dapat berbentuk sangat rinci dan dapat pula hanya berbentuk bagan yang menggambarkan susunan objek-objek secara garis besar atau sketsa. Skemata atau skema kognitif dapat didefinisikan sebagai pengetahuan yang digeneralisasikan tentang situasi dan peristiwa. Skema merepresentasikan informasi generik yang mencangkup tidak hanya peristiwa-peristiwa di dalam kehidupan seseorang, tetapi juga pengetahuan umum mengenai tata cara, urutan kejadian, dan situasi sosial. Teori skemata berpandangan bahwa orang menyimpan informasi umum atau sekumpulan pengetahuan yang serupa di dalam ingatan, kemudian menggunakannya untuk memahami dan mengingat contoh-contoh baru dari skema tersebut. Skrip adalah bentuk yang paling sederhana dari urutan suatu kejadian yang tersusun dengan baik dari permulaan sampai selesai. Skrip dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, skrip kuat, yaitu mencakup harapan-harapan seseorang terhadap urutan tertentu dari suatu kejadian. Yang kedua, skrip lemah, yaitu seseorang tidak dapat mengharapkan atau memprediksi tata urutan khusus dalam suatu kejadian tersebut. Metakognisi adalah pengetahuan dan kesadaran seseorang tentang proses kognitif sendiri. Contoh, kita tahu apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi proses kognitif kita sendiri. Misalnya, faktor waktu, suasana hati, motivasi, bahan, dan situasi sosial. Metakognisi juga merupakan proses yang penting sebab pengetahuan seseorang tentang proses-proses kognitifnya sendiri dapat membimbing seseorang tersebut dalam mengatur kondisi dan memilih strategi yang cocok untuk meningkatkan kinerja kognisinya di kemudian hari. Meta perhatian, pengetahuan dan kesadaran seseorang mengenai proses-proses perhatiannya sendiri. Misalnya, kita membagi perhatian dengan cara memusatkan perhatian pada hal-hal yang lebih penting saja dan kurang memperhatikan pada hal-hal yang dianggap tidak penting. Meta ingatan, pengetahuan umum yang disimpan di dalam sistem ingatan tidak hanya terdiri dari kata-kata, konsep-konsep, dan skema-skema, tetapi juga termasuk pengetahuan tentang pengetahuan orang itu sendiri. Meta ingatan menunjuk pada pengetahuan dan kesadaran seseorang akan ingatannya sendiri. Meta ingatan akan terliputi misalnya perasaan tahu tentang informasi umum, kinerja dan pengerjaan tes psikologi, dan pembelajaran daftar kata. Gambaran mental, imagery adalah presentasi mental pikiran tentang benda-benda yang secara fisik tidak hadir atau terlihat saat itu, namun telah disimpan di dalam ingatan. Dengan kata lain, imagery merupakan bayangan pikiran seseorang mengenai objek atau peristiwa yang pernah tersepsi, dialami, atau hanya dibayangkan. Sekianlah pembahasan dari materi kami. Thank you for watching, guys.